Selamat datang di sesi ke-6 untuk materi web programming using PHP. Saya Mike Ronaldo akan melanjutkan kelima sesi yang telah dibahas oleh Pak Harfianto. Di sesi ini kita akan mempelajari tentang input. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam penggunaan web, klien dapat mengirim HTTP request ke server. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam suatu request terdapat 4 komponen ini. Ada header, method, URI, dan message body. Untuk HTTP header, contohnya ada accept charset, accept encoding, dan sebagainya. HTTP header ini digunakan untuk informasi di dalam HTTP request. Nah, untuk HTTP method, ada get, post, put, delete, dan sebagainya. HTTP method adalah informasi di si request ini akan diperlakukan sebagai apa di dalam server. Untuk basic PHP, kita hanya menggunakan get dan post. Berikut contoh HTTP request yang dikirim oleh klien ke server secara keseluruhan. HTTP request ini menggunakan metode post, beberapa header, dan di baris paling terakhir Anda bisa melihat message body-nya. Di sini struktur yang digunakan adalah query string. Query string ini akan kita gunakan terus-menerus selama materi ini berlangsung. Misalnya bila Anda ingin mengirim data ketika mengakses suatu halaman web, maka dapat ditambahkan query string pada URI Anda. Di sini misalkan nama domainnya adalah www.example.com, kemudian diikuti dengan query string, dipisahkan menggunakan tanda tanya. Masing-masing query string ini diisikan dengan pasangan key dan value, dipisahkan dengan sama dengan. Contohnya ID sama dengan 1. Kemudian untuk data berikutnya dipisahkan menggunakan tanda dan atau ampersand. Ampersand data sama dengan AAA. Ampersand status sama dengan aktif. Dengan begini Anda dapat mengirimkan 3 data ke dalam halaman web tersebut. Sekarang kita akan mempraktekkan dalam code PHP bagaimana cara memperlakukan message body di HTTP request menjadi input di dalam web server. Nah, semua code dari sesi 6 sampai sesi 10 dapat Anda akses di github.com/mrp13.0 moc-binus-basic-php. Di dalam repository GitHub yang saya sediakan, saya membagi pertemuan 6 sampai pertemuan 10 dalam branch. Jadi bila Anda ingin mengakses codingan dalam sesi tertentu, tinggal diakses saja di branch yang bersangkutan. Oke, sekarang kita akan mulai membuat project untuk codingan PHP yang akan kita lakukan selama sesi 6 sampai sesi 10. Saya akan membuat folder di desktop. Saya namakan basic PHP misalnya. Nah, di dalam folder ini, semua code PHP dari sesi 6 sampai sesi 10 akan disimpan. Nah, sekarang kita drag saja folder ini ke dalam Sublime, supaya muncul di dalam Sublime sebagai satu folder. Nah, agar code-nya rapi, sebaiknya kita buat beberapa folder baru di dalam sini yang isinya adalah codingan backend-nya. Saya buat new folder dengan nama action. Nah, kemudian di dalam action kita akan buat beberapa folder lagi. Misalnya web yang akan kita buat ini punya tabel user dan tabel post. Berarti saya pecah menjadi folder post dan folder user. Kemudian sekarang kita buat tampilan-tampilan awal, kira-kira web kita bentuknya akan seperti apa. Sekarang saya buat file baru. Untuk halaman paling depan saya buat file name index.php. Di dalam index.php saya buat dulu struktur HTML-nya. Title-nya saya sebut aja basic PHP. Nah, kemudian kita siapkan satu style sheet href ke style.css yang nantinya akan kita buat. Di dalam body saya buat navigasinya terlebih dahulu. Kemudian di dalam nav ini saya buat div yang saya buat float-nya ke kanan. Di dalam div ini ada 2 span, yang satu untuk isi username-nya nanti akan login, dan satu span lagi yang isinya adalah logout, tombol logout nih. Kemudian setelah nav-nya sudah ada, kita buat satu div dengan kelas card. Di dalam div kelas card ini kita punya header yang adalah judul dari postingannya, sementara saya tulis saja post header. Kemudian ada tag artikel. Nantinya semua post
isi dari post itu akan dimasukkan ke dalam tag artikel ini. Untuk sementara saya masukkan lorem ipsum aja dulu. Kemudian saya paste 2 kali. Kemudian kita atur tampilannya di style.css. Saya buat file baru lagi, new file, style.css. Agar mudah kita buat tampilan yang biasa saja, kita buat body dengan margin 0, padding 0, kemudian love-nya kita buat dengan background dengan warna tertentu, misalnya white smoke, height 20 px, padding 10 px, 10%, 10 px, 10%. Kemudian untuk class card kita buat width-nya 80%, marginnya 1% auto untuk biar rata ke tengah. Kemudian paddingnya 1%, bordernya kita beri aja 1 px solid black. Kemudian untuk masing-masing header di dalam card kita buat margin bottomnya 1 em misalnya. Kemudian kita buat fontnya lebih tebal, gunakan font Wake Bold. Nah, sekarang kita coba buka halaman web yang telah kita buat ini di dalam browser. Anda bisa saja pindahin semua folder tadi ke dalam folder htdocs. Namun, bila Anda tidak mau semua code Anda di dalam folder htdocs, ada cara lainnya. Caranya adalah Anda buka dulu folder project Anda, kemudian di address barnya kita ketik cmd. Nah, dengan kita pakai cmd di address bar tadi, kita membuka command prompt dengan alamatnya adalah alamat folder Anda. Nah, di sini untuk melihat semua komen PHP yang bisa kita pakai, bisa tulis php -self. Nah, di sini list semua option yang bisa dipakai akan tampil. Nah, salah satunya yang bisa kita manfaatkan adalah DSS untuk menjalankan web server di address dan port tertentu. Berarti di sini bisa saya bilang, saya tulis php spasi DSS spasi localhost .2 nomor portnya misalnya 1000. Berarti sekarang kita bisa buka di Chrome localhost .2 1000. Nah, ini tampilan halaman web sementara yang kita punya. Nah, sekarang coba kita tambahkan form di atas sini supaya user bisa masukin post baru. Saya balik ke Sublime di index.php. Di bagian atas saya tambahkan div baru dengan class card. Di dalam div class card ini saya buat form. Di dalam formnya kita buat text area. Kemudian di bawah text area saya buat input dengan tipe submit. Name-nya tidak perlu, saya ganti jadi value-nya post. Oke, kita lihat tampilan sementaranya. Saya buat supaya text area-nya width-nya 100% di style.css. Kemudian min height-nya 100 px. Oke, sekarang tampilannya sudah lumayan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya input yang kita tulis di sini akan dilempar ke dalam backend-nya? Dengan supaya bisa begitu, berarti di form ini kita perlu tambahkan satu atribut baru namanya action. Nah, di atribut action ini adalah URL yang akan kita tuju. Misalnya kita tuju ke dalam folder action yang tadi sudah dibuat. Di dalam action ada folder post. Nah, di dalam folder post ini nantinya akan kita buat satu file dengan nama doinsert.php. Nah, kemudian atribut satu lagi yang perlu ditambahkan di dalam form adalah method. Nah, di atribut method ini bisa diisi dengan get atau dengan post. Bila tidak diisi, maka defaultnya adalah get. Kita coba saja. Sekarang kita buat doinsert di dalam folder post. Saya klik kanan di post, new file. Saya simpan dengan nama doinsert.php. Saya buka tag php di sini. Nah, di sini kita terima semua data yang dikirim oleh form di index.php. Data itu akan membentuk associative array dengan pasangan key value. Key-nya adalah name dari input yang ada. Contohnya di index.php, di text area ini kita bisa tambahkan name-nya, misalnya kita tulis post. Nah, untuk sebagai contoh aja, di atasnya
kita coba masukkan input type text dengan name A, kemudian saya buat input type text lagi dengan name B, kemudian C ini buat contoh coba-coba aja. Nah, di do insertnya kita bisa pakai fungsi PHP vardam. Vardam ini tujuannya adalah menampilkan semua isi dari variabel termasuk dengan tipe datanya. Contohnya kita mau dump $_request. Nah, $_request ini adalah salah satu array yang isinya adalah data-data yang dikirim lewat form. Oke, kita coba saja tampilkan di browser. Coba kita isi datanya, kemudian kita post. Nah, vardamnya berarti adalah array dengan isi 4 elemen dan ada key A, B, C, post, dan masing-masing isinya adalah sesuai yang kita ketik. Untuk menampilkan vardam supaya ada tampilan yang enak dilihat seperti ini, Anda bisa install var masterpiece. Bisa dicari Chrome extension vardam, kemudian di paling atas ada var masterpiece. Nah, ini bisa Anda masukkan di extension Chrome Anda. Oke, jadi sekarang kalau Anda melakukan vardam, muncul ini supaya lebih gampang dibaca. Nah, jadi $_request ini fungsinya, ini adalah suatu array yang isinya adalah data dari form. Nah, selain $_array ada $_get. Saya back dulu, kemudian saya isi data lain, misalnya x, y, z, w, post. Nah, ini adalah isinya sama seperti $_request, $_get juga isinya data dari form. Saya juga bisa coba yang lain, $_post satu lagi. Jadi selain request ada get dan ada _post. Jika saya back, saya refresh dulu satu kali halamannya untuk memastikan HTML-nya ganti semua. Terus saya coba masukin lagi datanya, kemudian saya post. Nah, di sini array-nya kosong. Kenapa? Karena metode di index.php tadi metodenya get. Coba kalau misalnya kita ganti dengan post, saya back dulu satu kali, saya refresh untuk memastikan apa yang tadi kita ubah ikut keubah juga di browser. Kemudian saya masukkan datanya A, B, C, D misalnya, terus saya post. Nah, ini baru muncul. Tapi bila di backend kita ganti jadi $_get, kemudian saya refresh satu kali lagi, ini form. Ini berarti browser menanyakan apakah formnya mau di resubmit. Iya, oke, continue. Nah, isinya kosong elemennya karena metodenya di sini post, sedangkan kita di sini mencoba vardam $_get. Oke. Jadi $_request itu bisa semua tipe metode, sedangkan $_get dan $_post tergantung HTTP metode di form. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan dengan membuat halaman baru lagi, new file. Saya namakan login.php. Nah, di login.php ini kita buat tampilan halaman login ya. Saya buat HTML, title-nya biarkan kosong aja, terus kita buat form di bawahnya. Nah, di form ini kita punya div. Di dalam div ini ada input, tipenya text, kita beri name-nya username, kemudian kita beri placeholder username, kemudian saya copy, name-nya saya ganti jadi password, kemudian placeholder-nya saya ganti jadi password juga, kemudian satu div lagi, tipenya submit, kemudian name-nya tidak diperlukan, placeholder-nya kita ganti jadi value, kemudian isinya login. Nah, form ini action-nya adalah ke folder action, di dalam folder user. Di dalam folder user nanti kita akan buat file do login.php. Metodenya juga post. Nah, kemudian di bawah form login yang udah dibuat, kita buat satu form lagi, action-nya ke dalam folder user juga, kemudian do register.php dengan metode post. Di dalam sini kita buat div input type text,
namanya username, placeholder username, saya copy, saya buat name password, placeholder password, saya buat satu kali lagi, name-nya adalah password underscore confirmation, placeholdernya password confirmation, kemudian input type submit nih, value-nya register. Berarti kita sudah punya dua form, satu form untuk login, satu form untuk register. Di form register yang membedakan ada password confirmation, jadi passwordnya harus sama, kalau misalkan sama baru username yang baru terbuat. Sekarang kita buat dua file baru di dalam folder user. Saya buat satu file dengan nama do-login.php, kemudian satu file lagi saya buat dengan nama do-register.php. Misalnya di do-register.php saya buka tphp, kemudian saya padam juga $_postnya. Nah, kita coba aja di halaman web. Nah, kalau saya keluar 1000, saya ganti login.php, kemudian saya coba isi tes, kemudian register. Nah, di sini muncul semua datanya karena kita padam. Yang membedakan method get dan method post adalah kalau misalkan di method post di address bar sini tidak kelihatan query stringnya, sedangkan kalau misalkan saya ganti di login.php, saya ganti method do register, saya ganti jadi get, saya back satu kali, saya refresh, kemudian saya isi ulang, nah terus saya regis. Nah, di sini kelihatan datanya di atas sana, soalnya kalau method get sifatnya memang seperti itu. Nah, method post apakah emang datanya benar-benar tidak terlihat? Masih bisa dilihat. Caranya saya ganti dulu jadi method post. Caranya adalah saya kirim formnya, kemudian bisa klik kanan inspect element, kemudian di bagian network pilih ini saya refresh dulu satu kali. Nah, kemudian di bagian sini kelihatan HTTP request yang lewat dari halaman ini. Saya klik dulu register.php, di dalam situ ada form data, ada username _tes, password _tes. Nah, artinya walaupun method post tidak muncul di address bar, tetap datanya bisa dilihat di lewat inspect element network ini. Itu yang membedakan method get dan method post. Seharusnya materi input cukup sekian. Saya akan membenarkan beberapa hal dulu. Misalkan typing di sini saya ganti jadi password supaya tidak kelihatan saat diketik. Di sini juga saya ganti password. Kemudian di index.php tadi saya punya tiga input untuk coba-coba, ini saya hapus juga. Di do login saya buka tphp biar nantinya kita siap code di dalam sini. Oke, materi input cukup sampai sini, kita akan lanjutkan di materi berikutnya.